Halo Pak Guru dan teman-teman. Dalam video kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Luis Rene Lusteping Gobang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, dengan NIM 2103010098. Tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja. Untuk pertanyaan nomor 1, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain sebagainya. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang warga negara yang turut ambil bagian dalam jalannya negara, bagi pribadi saya sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia, saya mengajak kaum muda di negara ini supaya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Saya menyarankan agar bahasa-bahasa seperti bahasa gaul dan lain sebagainya kita kurangi, bila perlu kita hilangkan dalam penggunaan sehari-hari, agar bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara diaktualisasikan sesuai dengan fungsinya. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Dalam konteks ini, sebagai pribadi yang belajar bahasa Indonesia, saya akan membela diri dengan cara menyatakan bahwa kita hidup di masa perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat. Jadi, kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Bukannya sok pintar, tetapi di sini saya mau memberikan penjelasan pada lawan bicara bahwa ragam bahasa ini bersifat elastis atau fleksibel yang berkembang terus maju seturut perkembangan zaman. Jadi, kita tidak bisa terpaku dengan kebiasaan di masa lampau. Sebagai contoh, dalam penggunaan kata baper. Saat kita masih SD, kita belum tentu mengenal kata ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncul berbagai istilah baru. Kata baper ini sendiri mengandung arti bawa perasaan. Jadi, dikala kita berdialog dengan teman atau siapapun,
kita mengungkapkan kata baper ini, jadi kita yang sudah mengikuti perkembangan zaman, kita rasa sebagai hal yang biasa. Namun jika orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan merasakan hal aneh dan beranggapan bahwa kita sok pintar. Padahal sebenarnya hal ini biasa karena hidup ini terus berjalan seturut perkembangan zaman. Baik, kita lanjut yang nomor yang ketiga. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Ketika saya diberikan teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, maka tanggapan saya secara pribadi ialah saya memaklumi. Tetapi berpedoman pada kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka saya juga tidak menerima. Seharusnya pengarang atau penulis teks tersebut memberikan klarifikasi yang baik dan mampu dimengerti oleh seorang yang membaca karangan atau tulisan tersebut, sehingga makna yang sebenarnya dimaksud oleh penulis dapat dipahami secara baik dan diterima oleh pembacanya. Selanjutnya, saran dari diri saya sebagai acuan penulisan yang baik dan benar, sebaiknya sebelum tulisan atau teks tersebut dipublikasikan, seharusnya dilakukan penyuntingan secara keseluruhan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan yang imbasnya pada salah arti atau salah makna. Yang berikutnya nomor 4. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasan. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang kaidah bentuk dan diksi, kaidah kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Baik, yang pertama, kata telepon yang seharusnya telepon. Yang kedua, kata istri yang harusnya tidak pakai huruf E, langsung istri. Yang ketiga, kata coklat harusnya di antara O dan K ada huruf E, menjadi cokelat. Terus yang keempat, praktek menjadi praktik. Yang kelima, makhluk menjadi makhluk. Yang keenam, kata terima kasih yang seharusnya dipisahkan antara kata terima dan kasih dengan spasi. Yang ketujuh, kempes yang harusnya kempis. Yang kedelapan, tentram yang harusnya tenteram. Yang kesembilan, apotik yang seharusnya apotek. Yang kesepuluh, sampo yang seharusnya sampo tanpa ada huruf H. Yang kesebelas, cilaka yang seharusnya celaka. Yang ke-12, kaos yang seharusnya kaus. Yang ke-13, zaman yang seharusnya zaman menggunakan huruf Z. Yang ke-14, supir yang seharusnya sopir. Dan yang terakhir, kata azas yang seharusnya menggunakan huruf S, asas. Berikut saya akan menjelaskan tentang kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung, tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak saksama.
Yang kedua, kaidah ketepatan. Penggunaan bahasa Indonesia harus tepat sesuai konteksnya. Terkadang salah konteks akan salah makna dan rasanya aneh atau tidak pas dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi, kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan kata lihatan mata. Yang berikut, kelaziman. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi, tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian, kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak saksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Nomor yang terakhir, nomor yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki struktur kalimat yang jelas dan lengkap. Yang kedua, kesamaan bentuk yang sama dan konsisten. Yang ketiga, memiliki makna yang tegas. Yang keempat, tidak boros kata. Yang kelima, pemilihan kata yang cermat dan sesuai nalar. Yang keenam, menggunakan kata yang terpadu. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa yang logis. Baik, kita langsung ke contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, soal itu saya kurang jelas. Kalimat di atas memiliki subjek ganda, sehingga menjadikan kalimat tersebut tidak efektif, yaitu pada kata tentang itu, saya yang seharusnya tentang itu bagi saya. Jadi yang efektifnya, soal itu bagi saya kurang jelas. Kita lanjut. Yang kedua, kepada yang bersalah harus hukuman setimpal. Penggunaan kata untuk menjadikan kalimat di atas menyebabkan kerancuan penggunaan karena kata di atas tidak memiliki konteks siapa yang diajak berbicara. Yang efektifnya seharusnya yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal. Yang ketiga, sejak dari pagi dia bermenung. Tidak efektifnya kalimat di atas karena kesinoniman dalam satu kalimat yang pada kata sejak dan dari, yang seharusnya dilakukan menjadi sejak pagi dia bermenung. Yang keempat, kepada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Kalimat di atas subjeknya kurang jelas karena diantar oleh kata depan. Oleh karena itu, kata depan harus dihilangkan. Menjadi kalimat yang efektif, para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Kalimat yang kelima, yang terakhir, rumah kami yang terletak di Kampung Nagasari, RT 01, RW 01. Kalimat di atas tidak efektif karena tidak memiliki predikat yang jelas. Predikat yang jelas adalah predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Jadi yang efektifnya, rumah kami terletak di Kampung Nagasari, RT 01, RW 01. Baik, untuk itu saya mengambil kesimpulannya dari soal-soal yang telah saya jawab, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Bahasa Indonesia sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, kita diajarkan oleh orang tua untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, seringkali kita salah dalam penggunaannya. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk merubah kebiasaan ini dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun kita anggap sepele, namun ini merupakan kesalahan yang fatal jika tidak dilakukan perbaikan atau perubahan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Hey.